Minyak kelapa, coconut oil. Minyak kelapa memiliki sifat sembuhkan benjolan di leher dan telinga tanpa operasi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Syekh Muhammad Syafiqul Islam. Benjolan epidermid dapat dimuncul di berbagai area tubuh yang memiliki folikel rambut atau kelenjar minyak. Beberapa lokasi umum di mana benjolan epidermid sering muncul meliputi wajah, termasuk di area pipi, dagu, dan dahi. Leher, di bahagian belakang leher atau samping leher. Kulit kepala, di bawah rambut atau di kulit kepala. Area lipatan kulit seperti di bawah lengan, lipatan paha atau di antara jari-jari tangan dan kaki. Punggung, pada area punggung terutama jika ada rambut yang tumbuh di sana. Genitalia, di sekitar area kemaluan atau daerah sekitar selangkangan. Gejala benjolan epidermid. Benjolan epidermid biasanya bersifat jinak dan tidak menimbulkan gejala. Namun, dalam beberapa kasus, terutama ketika benjolan epidermid mengalami peradangan, infeksi, atau tumbuh cukup besar, beberapa gejala dapat muncul. Berikut adalah beberapa gejala yang mungkin terkait dengan benjolan epidermid yang bermasalah. Yang pertama, benjolan di kulit. Benjolan epidermid biasanya berbentuk bulat atau oval, bisa keras atau kenyal saat disentuh dan terletak di bawah permukaan kulit. Ukuran benjolan dapat bervariasi dari sangat kecil hingga beberapa sentimeter. Yang kedua, nyeri atau rasa tidak nyaman. Benjolan epidermid yang meradang atau terinfeksi dapat menyebabkan rasa nyeri atau tidak nyaman di area sekitar benjolan. Yang ketiga, kemerahan dan pembengkakan. Jika benjolan epidermid mengalami peradangan atau infeksi, area kulit di sekitarnya dapat menjadi merah dan membengkak. Yang keempat, perubahan pada permukaan kulit. Benjolan epidermid terkadang dapat menyebabkan perubahan pada permukaan kulit di sekitarnya, seperti menjadi kemerahan atau tampak seperti jerawat. Yang kelima, pengeluaran cairan atau nanah. Jika benjolan epidermid terinfeksi, bisa menghasilkan cairan atau nanah yang keluar dari permukaan benjolan. Yang keenam, ketidaknyamanan saat bergerak atau menekan. Jika benjolan epidermid berada di area yang sering tergesek atau tertekan, seperti di bawah pakaian atau alat bantu duduk, Anda mungkin merasa tidak nyaman saat bergerak atau menekannya. Sekarang, penyebab benjolan epidermid. Benjolan epidermid juga dikenal sebagai kista epidermid. Biasanya terbentuk akibat sumbatan pada folikel rambut atau kelenjar minyak di dalam kulit. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk yang pertama, sumbatan folikel rambut. Kista epidermid seringkali muncul ketika folikel rambut atau pori-pori kulit terblok, menyebabkan sel-sel kulit mati dan minyak terperangkap di dalamnya. Yang kedua, nomor 2, produksi minyak berlebihan. Jika kelenjar minyak di bawah kulit atau kelenjar sebaceous memproduksi minyak lebih dari biasanya, dapat menyebabkan pembentukan kista epidermid. Nomor 3,
Trauma atau cedera. Trauma atau cedera pada kulit dapat menyebabkan sel-sel kulit terjebak di dalam dan menyebabkan pembentukan kista epidermid. Yang keempat, faktor genetik. Beberapa orang memiliki kecenderungan genetik untuk mengembangkan kista epidermid. Nomor 5, kelima, infeksi. Infeksi bakteri pada folikel rambut atau kelenjar minyak juga dapat menyebabkan pembentukan kista epidermid. Keenam, penyumbatan glandula. Penyumbatan pada kelenjar ludah, salivary gland atau kelenjar lainnya di bawah kulit juga dapat menyebabkan pembentukan benjolan epidermid. Sekarang, cara mengatasi benjolan epidermid secara alami, kita akan gunakan bahan-bahan alami. Ada beberapa ramuan alami yang dapat membantu mengobati benjolan epidermid. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, minyak tea tree. Minyak tea tree memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi alami yang dapat membantu mengurangi infeksi dan peradangan pada benjolan epidermid. Gunakan minyak tea tree oil dengan hati-hati dan selalu encerkan dengan minyak pembawa seperti minyak kelapa atau minyak zaitun sebelum mengaplikasikannya pada benjolan. Yang kedua, kompres hangat, hot compress. Mengompres benjolan dengan kain yang dibasahi air hangat dapat membantu mengurangi peradangan, meredakan rasa sakit dan mendorong aliran darah ke area tersebut untuk membantu proses penyembuhan. Next, yang ketiga, lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya memiliki khasiat antiinflamasi dan mendinginkan kulit yang dapat membantu meredakan gejala pada benjolan epidermid. Iris bahagian daun lidah buaya dan oleskan gelnya pada benjolan beberapa kali dalam sehari. Yang keempat, minyak kelapa, coconut oil. Minyak kelapa memiliki sifat antimakroba yang dapat membantu mengurangi risiko infeksi pada benjolan epidermid. Oleskan minyak kelapa pada area benjolan secara teratur atau kontinu. Yang kelima, jahe. Jahe memiliki khasiat antiinflamasi alami yang dapat membantu mengurangi pembengkakan dan rasa sakit. Anda dapat menggunakan jahe dalam bentuk teh atau mengaplikasikan pasta jahe ke area benjolan. Yang keenam, kunyit atau turmeric. Kunyit juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gunakan kunyit sebagai tambahan dalam masakan atau buat pasta dari kunyit untuk diaplikasikan pada benjolan. Yang ketujuh, bawang putih. Bawang putih dikenal karena sifat antimakroba dan antiinflamasinya. Bawang putih dapat digunakan dalam masakan atau dihaluskan dan dioleskan pada benjolan. Ingatlah bahwa respon terhadap ramuan alami dapat bervariasi antara individu ke individu dan beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi atau infeksi atau efek samping tertentu. Penting untuk melakukan tes kecil pada kulit terlebih dahulu dan berbicara dengan dokter atau ahli herbal sebelum menggunakan ramuan alami untuk mengobati benjolan epidermid. Ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.